Jumpa lagi dalam acara Bincang Hati Keluarga Difabel. Baik para pemirsa, kali ini seperti yang para pemirsa tahu, difabel, kaum difabel, apa sih itu? Kaum difabel mungkin bagi sebagian orang masih adalah istilah yang asing. Tetapi sebetulnya kaum difabel adalah mereka yang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang setara dengan manusia biasa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pandangan masyarakat terhadap para kaum difabel. Karena mereka biasanya cenderung berbeda secara fisik dan mental. Para pemirsa sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan keluarga luar biasa yang memiliki 2 anak yang menyandang autisme. Dan bincang hati hari ini memperingati Hari Autisme Sedunia yang disebut dengan Autism Awareness Day, begitu ya, Kak Ria ya? Yes. Yang kita peringati tanggal 2 April dan sekaligus kita akan peringati Tahun Keluarga. Oke, saya nggak usah banyak-banyak bicara ya, bosan dengan saya. Sekalian aja langsung kita berkenalan dengan keluarga luar biasa yang tadi saya sampaikan. Di sini ada keluarga Pak Joseph, ya. Oke, silahkan. Nah, luar biasa. Coba bisa ditebak yang mana ya anaknya, yang mana bapaknya? Kembar semuanya. Oke, mungkin Kak Ria, Bu Ria dan Pak Joseph bisa memperkenalkan keluarganya. Silahkan. Saya Ria, ini Pak Yosep, bukan tukang kayu. Di sini sulung kami Karang, usianya 17 tahun. Dan satunya lagi Krisna, umurnya 15 tahun. Oke, Karang dan Krisna. Halo Karang. Halo, tangan gimana? Karang. Halo Krisna. Halo. Oke, luar biasa ya. Ini sudah masuk remaja semua ini ya, Bu Ria ya. Oke, kalau misalnya saya boleh tahu nih, ketika Bu Ria dulu, saya panggil Kak boleh ya? Mungkin lebih enak ya. Kita masih sama-sama muda. Betul. Jadi ketika Kak Ria ini mengandung Karang, ini kembar ya? Sorry. Enggak, selisih setahun setengah. Maaf. Saya pikir kembar. Kembar bertiga aja, ini. kembarnya bertiga. Oke, baik. Jadi ketika mengandung Mas Karang lebih dahulu ya, berarti ya itu apakah waktu kehamilan gitu ada cerita mungkin mengalami apa-apa? Nggak ada yang khusus sih, nggak ada yang istimewa, sama seperti ibu hamil pada umumnya. Suka lapar, suka ngantuk, Oke. gitu aja. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Nggak ada yang aneh ya, jadi berjalan seperti biasa. Normal-normal aja. Normal Lahirannya aja. juga normal, nggak pernah jatuh juga. Biasalah, nggak pernah makan seafood juga. Oke, iya, betul. Sudah menghindari seafood gitu ya, sudah menghindari bakar-bakar mungkin ya. Oke, kemudian ketika Mas Karang dilahirkan gitu, apakah sudah sempat tahu mungkin ada kecurigaan atau ada perasaan anak saya kok seperti ini begitu? Enggak ada ya? juga. Jadi kira-kira nih Kak Ira dan Bapak Joseph ini sadarnya ketika apa? Maksudnya kok anak saya berbeda ya? Nah, kalau Karang itu kelihatan berbedanya waktu umur 14 bulan. Ada regresi kemampuan bicara. Oke. Memang jalannya duluan. Anak-anak dua ini bisa jalan duluan. Karang umur setahun persis sudah bisa jalan. Krisna malah 10,5 bulan udah bisa jalan. Memang katanya orang zaman dulu kan biasa anak lanang ngomongnya carry melakukannya dhisik gitu betul. Nah, ya udah sambil kita tetap ngajarin bicara ya. Terus setelah itu umur 14 bulan pertama kali dia kena diare, nggak pernah sakit Mbak. Jadi setahun pertama anak-anak tuh nggak pernah sakit flu tuh paling cuma 3 hari udah sembuh. Sekali tok ya sakit ya, nyaris nggak pernah kok. Aku lupa malah sakitnya apa. Terus pertama kali kena diare, pertama kali minum antibiotik, setelah sembuh kemampuan bicaranya hilang. Tadinya sudah bisa babbling, mamam, bapak sama apa, mimi lah gitu.
Tiba-tiba bicaranya hilang, terus ekspresinya kayak orang kayak anak yang ketakutan gitu aja. Itu sudah mulai aneh, kerasa aneh di situ. Cuman kan waktu itu aku lagi hamil gede, mau bawa dia kemana-mana, mikir-mikir dong kalau konsultasi kan harus ke rumah sakit, ibu hamil ke rumah sakit kan. Oh, jadi ketika hamil Bahaya, Krisna ya. ketika hamil Krisna. Baru setelah Krisna umur 6 bulan, kita bawa konsultasi. Mulai ke alma mater kita, ke Ubaya. Ya. Itu aku juga mantan asisten di situ, di pelektor situ. Jadi ketemu dengan dosen di situ, aduh Ri, diagnosanya apa ya? Kayaknya kurang stimulasi aja. Oke. Nah, tapi dari situ kita mulai berburu diagnosa ke tempat-tempat lain, dan diagnosanya speech delay. Gitu. Terus karena anak ini nggak hiper dan banyak akal, kita kan terjebak pada anggapan bahwa autis itu pasti hiper, pasti slow learner, Betul. gitu ya, atau kalau nggak jenius kalian gitu. Ternyata setelah aku belajar dari internet, ya itu pokoknya dapat diagnosanya speech delay. Aku nggak puas karena kayaknya speech delay nggak gini deh, ya kan. Aku sendiri pernah ngajar sekolah minggu kelas playgroup, pernah ngajar di sanggar. Kayaknya speech delay nggak gini lain nih ya, gitu ya. Ada apa ya gitu. Tetap nyari info tentang autis juga. Kayaknya ada yang baru nih penelitian autis. Kita kan tahu penelitian autis tuh autis infantil, terus autis Asperger. Nah, yang baru di tahun 2000-an itu ASD, spektrum autis. Aku sempat tanya ke dokter yang kita konsultasi, ASD itu apa dok? Saya dapat dari info internet seperti ini. Dokternya malah bilang, alah info dari internet kok dipercaya. Ngomongnya begitu. Tapi ya sudahlah, tak biarin aja. Aku tetap berburu informasi dari internet karena terus terang anggaran kita untuk konsultasi sana sini udah habis. Iya, betul. Dari awal kita nikah kita sudah ada masalah infertilitas dan lain-lain, itu udah ngabisin tabungan. Jadi begitu tahu anak kita berbeda, aduh wes gak ada anggaran ini, gimana caranya ngatasi sendiri? Ke warnet 2 minggu sekali bawa kamus, mantap kamus dulu, belum ada Google Translate kan, belum ada WA, ya udah. tiap Sabtu sore misa dewaan, pergi misa sendirian, pulangnya ke warnet sampai jam 8-9 malam, pulangnya bawa kebok artikel minta diprinkan. Terus kita ngobrol berdua soal ini kayaknya kayak anak kita gini. Wah, luar biasa. Terus ya. masuk ke Facebook group. Nah, dari situ baru ngeh gitu. Ada, kalau sekarang di Google banyak ya flyer tentang autism symptoms. Betul. Kalau di checklist ki masuk kabeh ki anakku iki. Ya sudahlah, berarti dia autis. Terus aku tanya juga ke teman kita, satu angkatanku. Waktu itu dia sedang ada di Belanda. Studi tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang dia udah balik jadi konsultan difabel di Malang. Nah, aku nginbox dia. Itulah keuntungan kita ada internet. Ya, betul. Jadi terus tanya-tanya ke dia, Jen, anakku kayak gini. Oh iya Ri, anakmu autis. Ya sudah, lega. Berarti diagnosis autis ini malah menemukan sendiri ya, ditemukan sendiri ya, karena rasa ingin tahu yang besar, ada apa ya dengan apa karang ini ya, gitu ya. Dan diagnosa, salah diagnosa itu banyak yang ngalami, Mbak Terry. Gak cuma kami, semua rata-rata orang tua anak autis tuh kecentok ke diagnosanya. Ada yang ke diagnosa speech delay, ADHD, nanti berubah lagi jadi disleksia, berubah lagi jadi muter itu di situ. Jadi kita mau nggak mau tetap harus cari banyak opini, terus rajin mengobservasi anak-anak kita sendiri. Betul, jadi itu harus dimulai dari orang tua ya. Karena terkadang ini ada orang tua yang memang menutup mata. Jadi nggak mau terima juga gitu ya Pak. Susah move on. Betul, nggak bisa move on. Nah ini setelah tahu kan, anakku ternyata autism gitu ya. Terus setelah itu ada Krisna nih. Terus gimana nih maksudnya? Loh ini kok sama juga menunjukkan gejala-gejala yang seperti ini atau bagaimana? Kalau gejalanya Krisna
Anu ya yang lebih ke ini steaming ya, jajar barang. Oh gitu, oke. Kalau sekarang numpuk Ha-ha. barang, Mm-mm. terus jam tidurnya susah kalau sekarang tuh. Kalau Krisna jam tidurnya gampang, tapi dia kebiasaan jajar barang. Jadi saat ruangan tuh dijajari pasal semua, kita nggak boleh nyenggol. Sepintas anak ini pinter banget ya, cuman kok aneh gitu. Itu usia berapa? 3 tahun. Waktu pas jajar-jajar barang ya? 2 tahun sudah. 2 tahunan itu sudah mulai mainannya dia jajar, entah itu mobil, pesawat, Lego apa Puzzle dia yang jajar biasanya. semua. Oh puzzle-nya Puzzle yang itu, dijajar oke. biasanya. Puzzle yang 2D itu? Tapi aku mulai gak sukanya waktu di arisan keluarga, dia mulai nyuruh orang untuk duduk jajar. Oh jadi orang dijajarin gitu ya? Digeret suruh duduk, digeret suruh duduk. Oh, Wah, iya, ini iya, bahaya nih kayaknya nih. Ternyata ya itu dari checklist yang aku dapat di Facebook grup itu. Wah, ini steaming berarti autis dong. Oke, jadi Bentuk steamingnya beda sama Kara. mm-mm. Pertama kita mikirnya itu aktivitas biasa aja, tapi ya biasa, luar biasa kok, bagus sekali menyusun, menjajarkannya bagus. Terus dia suka memutar segala. Muterin Oke, ya. Jadi tapi caranya seperti aneh. anak SMA yang bisa mutar bola itu. Bola basket Iya, itu. dia padahal belum 2 tahun tuh dia sudah muter ini, tutup panci Niru dia siapa? bisa tutup panci tanpa lepas itu bisa muter gini. Oh. Bola muter. Dan dia suka memperhatikan yang berputar itu gitu ya. Ketika diputar dia perhatikan gitu. Eh, tanda-tanda autis kan ada yang seperti itu. Iya. Kita suka liatin kipas angin. Betul. Tapi Krisna ke kipas angin enggak terlalu ya dia. Nggak terlalu. Oh enggak. Jadi Main apa yang dia putar dia amati, terus sama suara dia menimbulkan suara. Itu ini apa sensitif dengan suara? Enggak. Kebalikannya Kak Tere. Oh gitu. Ada anak yang istilahnya sensory seeker, ada yang sensory avoider. Heeh. Yang kita tahu kebanyakan sensory avoider ya. Betul, iya. Gising itu takut sama beledek. Nah, anak-anakku enjoy. Jadi kalau kita ke mall ada musik live, dia ngeret bapaknya ke arah loudspeaker, kupingnya ditempelin loudspeaker. Bahaya sih ya. Gitu ya. Iya. Geret-geretan itu waktu kecil itu kalau ke mall. Makanya suka musik Metallica musik, ya. benar. Suaranya kan keras itu Metallica ya. Oh, berarti nih apa namanya cirinya dua anak ini berbeda ya? Beda, meskipun sekandung ya. Meskipun sekandung berbeda. Terus apa? Sepertinya kalau tadi Kak Ria sampaikan gitu, Kak Ria sama Pak Yosep ini sudah siap gitu ya, maksudnya. Oke, ini memang Tuhan titipkan kedua jagoan ini ke keluarga kami ya. Kami harus siap gitu sepertinya ya. Atau gimana, mungkin waktu awalnya menerima itu mungkin bisa menceritakan bagaimana? Ya tetap ada proses, kita tetap ada merasa menolak kondisi seperti itu, terus Masuk sih. masa sih Iya, apa di Kenapa dinai ya? kondisi seperti itu. Tapi saya berpikiran, Ria, kamu cari apa referensi yang banyak, info yang banyak seperti ini. Kita akan atasinya gimana? Gini. Kita berjuang bareng gitu intinya. Iya, betul. Jadi Tetap berusaha kompak Mbak tetap. Tere. Iya, itu yang penting ya. kadang yang info yang ibunya sampaikan itu tidak masuk di logika saya juga, karena saya tidak terlalu paham hal seperti itu teknikal. Kadang kita sempat berantem juga tentang pemahaman itu, terus kan nanti ujungnya kan dengan pemahaman itu tindakannya apa kita ya. Betul. Banyak beberapa kali perlu proses itu yang mengharuskan kita saling kompak ya untuk menangani dua anak ini dari segi Loh, lihatin kayak autism. gini. Jadi bisa nggak? Oh gitu. Jadi ini jadi ini bapak nih udah merasa ini dulu ya, apa ciut dulu ya, maksudnya bisa nggak kita kayak gini, kayak gitu ya, harusnya seperti ini penanganannya gitu Kak Pak. Bener nggak kita seperti ini, referensinya Jalannya apa gitu, bener belajar nggak? nggak kita Sudah betul atau tidak jangan sampai gitu ya. yang kita lakukan ini
kurang Kurang tepat ya, untuk kurang. ya oke. Terus pertama dulu Ria dapat referensi maksudnya pengaturan makanan. Saya kan cenderung Anakmu mangan apa Tausan? Iya iya betul. ya wajar lah orang berpikiran seperti itu. Jadi ngasih makan anak yang terbaik, susu yang paling bagus. Setiap kali saya pelajari ingredient, oh ini kurang bagus ini, oh yang ini bagus, mahal dikit, wes ada uang ya nggak apa-apa pakai ini aja. Susu Pemahaman ternyata tentang kesehatan tuh perlu banget kalau kita punya anak autis. Baca ternyata ingredients. ada referensi sedikit yang mengatakan ada beberapa anak yang seperti ini ada alergi. Oh iya, baru berpikir untuk karang terutama itu kan karang yang minum susu formula karena hamil, dokter itu menyarankan karena sundulan itu loh, Mbak. Oh iya. ibunya hamil kalau menyusui berisiko kekandungan. Oke, kita ganti ke susu formula. Selain itu untuk nutrisinya biar anak lebih sehat kan, pikir seperti itu. Ternyata ada efek seperti alergi. Itu baru berhenti minum susu usia berapa ya, Bu? Tahun 2010 Krisna sudah lahir. Nah, wes, Oh, iya. tahun 2010 kita baru berhenti. Baru berhenti karena Beli baru susu. Oh, Beli susu, kompensasinya ke buah dan sayur. oke ya karena memang intoleran itu ya, jadi tidak apa namanya diperbolehkan begitu ya. Oke, tapi luar biasa ya, Bapak Ibu ini kompak banget loh. Harus. Kompak sekali. Jadi apa namanya, memang ada banyak hal pasti terjadi ya, dan pukulan tuh pasti ada. Pasti ada itu kan. Kaget-kagetnya tuh pasti Kaget-kagetnya ada. pasti ada. Nah itu sampai berapa lama itu bisa akhirnya oke deh, oke kita sepakat kita melakukan ini. Oh iya. Prosesnya berapa lama? kaget-kaget setiap hari ada kagetnya. Sampai sekarang Iya, enggak sampai kan? sekarang pun. Tapi sekarang loh, hari tiba isok ngene ya. Ya, Tiap hari setiap kali kayak gitu, ada materi. perkembangan Ada. tetap aja kita dan surprise, nggak bisa 100% kompak. Oh, ini harusnya gini, oh harusnya gini, tetap ada. Kita ya kembali lagi cari referensi yang pas, terus kita ngobrol yang banyak lah, komunikasi. Oke, tapi ya beruntung ya, maksud saya beruntung begini. Kak Ria ini juga praktisi, ya kan, psikologi juga. Lalu juga ada saudara juga praktisi psikolog ya. Jadi paling tidak itu ada masukan yang bisa disampaikan, terus bisa ada teman untuk saling curhat. Lalu kalau ada masalah apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu yang maksud saya beruntung Wawasan itu ya, penting betul. lah. Ini basicnya teknik. Oke. Segala sesuatu harus Harus terukur ya. Ini Bapak kerja di mana dong? Saya sudah tidak kerja mulai tahun 2010. Oke. Jadi ya kerja sendiri ya, Sendiri. serabutan mulai 2010. Jadi sebelumnya kan di bagian teknik ya. Jadi saya bekerja di pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu di dalam pabrik yang besar Oh. untuk kebutuhan pabrik itu sendiri. Di PLN-nya pabrik. PLN-nya pabrik. Terus Bapak ini langsung Kalau kerja di pabrik kan waktunya nggak fleksibel. betul. Inginnya biar nemenin anak. Nah ini dia yang saya maksud tadi, pengorbanan. Ya. Itu saya jadi Saya berpikir di situ mungkin semua orang kaget. Kamu tuh sudah di atas sekali. Jadi misalnya ada di PLN-nya itu ada ekspat satu, saya satu wakilnya itu. Jadi, iya betul. Gila kamu tuh sudah tinggi sekali. Jadi kenapa kamu resign? Semua orang tuh pengen posisimu. Cuman saya berpikir ini saya kebutuhan anak saya. Kalau jam konsultasi itu kan harus jam kerja. Hmm. Dia sering izin. Oh gitu. Justru di posisi seperti itu nggak lucu saya izin terus, sedangkan tiap hari saya marahin anak buah yang izin. Ya cuman itu sedikit aja gambaran. Iya. Jadi ini ya, Bapak sudah berkorban lah ya ini kan. Jadi oke,
kita mau satukan apa visi misi kita nih ya untuk Karang sama Krisna. Terus saya dengar ini ada bisnis sendiri gitu ya, Kak Ria, yang melibatkan anak-anak nih. Ya, dari 2010 itu kan akhirnya kita usaha sendiri. Oke. Buka usaha di rumah. Dari situ anak-anak mulai ngerti, mulai lihat bahwa itu di rumah kerja ya ada kolam renang kecil-kecilan. Terus otomatis karena ada kolam renang, otomatis di teras harus ada Makanan. rombong buat jajanan. Betul. Enak Buat sekali. jajanan enak sekali. Tapi pada saat yang sama mereka harus ngatur pola makan. Jadi kita sekalian ngajarin batas. Oke. Ini makemnya Mas, ini makemnya adik, makemnya ibu, makemnya bapak. Ini makem jajan buat Mbak dan sama Mas yang mau beli. Bukan buat ibu, bukan buat Mas, bukan buat adik. Jadi mulai ngerti ya. Kulaan ke pasar. Oh, jadi sudah ini ya dilibatkan. Bubur, mulai ngelihat dulu lah ya. Yang pertama-tama memang ngelihat aja. Kita jualin mie gelas, jualin susu, itu mereka ngelihat. Lama-lama ngerti. Terus kita dapat uang. Terus uangnya kalau pagi aku beli sayur, aku ngajak mereka juga. Ini loh uangnya tak dipakai ibu beli sayur. Jadi gini Mbak Tere, akhirnya kita kan nggak bisa nerapin anak kemana-mana ya. Waktu itu posisi kita di domisili kita di Paroki Sayuka, di pinggiran antara Surabaya Coret pokoknya ya. Tempat terapi jauh dan biayanya juga nggak terjangkau gitu ya. Cari info di internet, akhirnya yang kita lakukan waktu itu teori psikologi jadul, learning by doing, bermain sambil belajar. Betul. Jadi akhirnya kemana-mana kita bawa, arisan keluarga diajak, belanja ke pasar diajak, beli sayur diajak, ke ATM diajak, jalan-jalan tiap sore. Rumah kita di komplek perumahan yang agak lowong, agak kosong, banyak lahan kosong. Ya udah jalan-jalan aja di situ. Jadi sekalian, kalau sekarang 2 tahun terakhir informasi tentang terapi melimpah ya. Betul, Nah aku baru ngerti terus flashback. Ini kayaknya nih sesuai dengan terapi bermain dan terapi sensori integrasi. Cuman aku nggak ada program, jalan aja, sa isoe gitu ya. Itu yang akhirnya ditambah pengaturan pola makan itu. Akhirnya lumayan lah bisa duduk manis. Jadi itu mengenali mata uang, terus mengenalkan apa juga itu? sih, mata uang belum ngerti juga. Yang penting mereka tahu kalau uang ini dipakai untuk beli apa yang mereka kebutuhannya mereka sehari-hari, beli sayur, beli buah. Kan mereka ngelihat juga aku masak sayur, ngelihat juga buahnya dipotong. Terus aku beli tepung berasnya tak jadikan jajanan buat mereka. Kan mereka ngerti, mereka lihat. Anak-anak autis tuh kelihatannya cuek, padahal sebenarnya perhatian banget. Sangat perhatian detail. Ini ya yang menjadi fokus untuk Mas Karang sama Mas Krisna ini apa? Apakah sudah ditemukan? Nah itu dulu kan bingung waktu sudah umur 10 tahunan ya, aku bingung anak ini bakatnya apa. Nonverbal, bercalistung juga belum bisa, diajak gambar. Itu waktu kecil tuh kalau dikasih krayon sama buku gambar atau buku mewarna disobek. Terus di TV itu kan suka ada acara masak-masakan yang pakai cowok sambelan itu. Ini Mas Karang tuh sukanya ngambil cowok di dapur. Tanpa sepengetahuanku, itu krayon dihancurkan, diulek. Habis 2 atau 3 kotak aku. Oke. Itu dari kecil sudah kelihatan seneng dengan urusan dapur. Sekali juga tak ajak, ayo sini bantu ibu ngaduk adonan. Nyerut manisah yang sayur buat dia makan. Sekali udah seperti itu. Dari situ langsung lah kelihatan nih gitu. Enggak juga. Masih belum. Masih panjang sih. Saya pikir dari awal menghancurkan krayon itu. Aku nggak kepikir anak-anak bisa anak autis bisa masak. Kalau dulu kan kita selalu beranggapannya mikirnya anak autis tuh pasti bisa gambar, pasti bisa main piano. Itu kan anggapan jadul kan begitu gitu kan. Terus tahun 2018 ya kita buka warkop, anak ini kok makin seneng ya di dapur ya. Gitu. Ya sudahlah kita bikin
usaha kuliner. Usaha kuliner namanya itu ya pemirsa, mungkin aja nanti apa namanya boleh lah sesekali bisa. Ayo coba. Ya, saya promosikan namanya Rice Bowl Mas Karang. Wah, luar biasa. Masih proses belajar. Masih proses belajar tapi luar biasa. Bodoh nekat. Iya, memang harus seperti itu ya. nekat Harus ya. seperti kalau misalnya enggak kita malah enggak pernah bisa tahu anak ini tujuan hidupnya lah paling tidak ya di Apa sini. yang dia suka kerjakan, yang paling senang itu dia paling enggak ya ngupas pakai peeler, wortel, Oke, timun, terus ngupas bawang putih. Aku iris bagian pangkalnya, dia yang lanjutin ngupasi pakai tangan. Oh, Dijejer gitu kulitnya. jejer. Kalau sudah kan tak alasi plastik, pastinya dibungkus, dibuang ke tempat sampah. Bawang putihnya dikasihkan ke aku, dicuci kan, terus kulkas. Oke. Terus kalau Mas Krisna ini? Kalau Krisna Kalau Krisna dari kecil kan dia suka membuat dengan suara ya. Dia bukan hanya mencari sumber suara saja, tapi juga mulai bikin Buat suara. apa tek 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 Oke, tek tek semua musik dibikin ya. dari ini apa. Ya mungkin pengaruh juga kemana juga dari musik kita suka dengerin radio sih ya dari pagi sampai malam. musik itu harus on terus. Ternyata Krisna tertarik ya, meskipun kadang juga senang Sama dengerin untuk musik. untuk membunyikan suara itu Krisna. Jadi Karang itu Motoriknya lebih bagus. motoriknya lebih bagus, terus itu kreatif dia bikin suara itu semua disuarakan. Nah, itu mulai bawa kita punya stok chopstick untuk usaha kuliner tuh cuman nggak terpakai kan, Dipakai sama dia. tek, kok ternyata dia suka ini Macam semua, panci jadi tetap rantang guys. semua Jadi dibunyikan simbal. apa yang berbunyi. Berarti di rumah ada studio dong. Meja khusus buat dia. Meja rusak-rusakan. Semua bahan apa yang enggak apa-apa hancur. Belum bisa beli drum set. Jadi Iya bikin drum sendiri Darurat aja. aja dulu. Betul. ya ambil sendiri apa yang dia suka Tapi dia bunyi, memilah apa yang sendiri. kira-kira Oh, gitu. cocok dengan suaranya yang dia dengar. Rice cooker ini kalau dipukul suaranya gimana ya? Panci kayak yang ini suaranya dipukul kalau dipukul Oh, dia membedakan nada gitu mungkin juga ya. Mungkin seperti itu. Oh, luar biasa loh. Motoriknya juga lebih pintar dia. bagus. Masih belum 5 tahun tuh sudah pintar sepedaan juga. Sudah bisa roda dua. Roda dua. Kalau Karang sampai sekarang malah belum bisa. Kalau Karang belum. ke fungsi-fungsi itu Motorik nggak terlalu motorik. kasarnya masih Sepeda dia disuruh main gitu sudah dilempar. oh gitu. Nggak bisa nengkol. Ada istilah ini Mbak Retiri, dispraksia. Oh, dispraksia. Jadi Karang masuk Si motornya ya seperti itu. Dan ternyata aku yang seperti itu dari dulu. dari ibu nih. kita nggak ngerti ya, kita ngeliat anak kita gimana, terus kita cari info, tiba ya aku iya lah. Gitu. Ternyata kok sama ya gitu ya. Kan dulu kan tidak terdefinisikan ya. Betul, Pokoknya pelajaran olahraga keterampilan selalu 6 aja. Kenapa ya aku ini ya? Kok kalau gunting tuh kok nggak pernah bisa pas gitu. Makanya nggak berani masak sebenarnya karena sadar diri lah motoriknya kayak gitu, nggak mungkin lah plating ala French cuisine ya gitu kan. Plating ya wes blek gitu aja gitu. Cuman ya itu ternyata dispraksi aku dan nurun ke Karang. Tapi kita siasati lah sambil kita jalan belajar bareng ini sebenarnya. Iya Workshop. betul. Ikut juga banyak workshop kuliner gitu, banyak latihan lah. Jadi ini apa namanya Kak Ira sama Pak Yosep ini ya apa namanya selalu rutin untuk update informasi gitu ya. Selalu terus gitu. Kalau ada webinar ada apa gitu selalu ikut gitu ya. Yang rajin ibunya saya. Bapaknya lebih ceritain aja. dan membantu tentunya. Ini ada pembagian tugas gak di keluarga? Apa yang bisa saya kerjakan,
apa yang Aku saya lebih bisa banyak bantu. indoor, dia lebih banyak outdoor. Oh gitu. Jadi kalau usaha kuliner itu yang kulaan dia, aku tinggal yang olah-olah aja. Mm-mm. Terus kalau apa namanya dengan ini, dengan apa Mas Karang dan Mas Krisna di rumah apa dikasih tugas khusus misalnya? Ya, Ada nggak? semakin bertambahnya usia dari awal tuh kita biasakan apa yang bisa dia ikut berpartisipasi dari kalau Bisa bantu kalau dulu waktu kecil apa misalnya bukain saset untuk jualan, cuci piring, apa yang saja bisa dikerjakan. sehari-hari. Jadi enggak usah enggak terlalu cari yang Nggak perlu sulit-sulit, spesifik, nggak nggak perlu spesifik yang jadi yang tiap rumit-rumit hari. yang receh-receh aja lah. Dimulai dari yang receh-receh. Mas ini taruh di sana. Apa kotak kopi saset sama Indomie. Jadi tugas yang simple Simple. gitu ya. Dan kalau terlalu rumit juga mereka nggak bisa daripada Betul. ngajarin yang sulit-sulit, betul. yang sederhana, yang sehari-hari. Eh, dari ya dulu ya Ngentas untuk gorengan kayak gitu-gitu. Padahal bahaya juga ya itu ya. bahaya panas, motong-motong ini masakan. Betul. Ini kan apa namanya salah satu simptomnya itu kan tidak mengerti bahaya ya. Nah kalau Mas Karang sama Mas Krisna ini gimana? Ada nggak itu? Itu dari kecil Proses belajar dia Oh, bisa jadi diajari memahami terus ya. saya, mana panas, learning mana by doing itu Pak Mangga nih. Hmm, Ini loh panas. Oke. Bisa ya, nggak berani ya, nggak boleh ya panas jadi ngerti. saya orangnya protektif. Tapi saya biarkan dia mainan pisau, merajang apa bawang per yang panjang itu, kacang, potong, ayo potong. Ibunya nggak berani. Iya, Pokoknya urusan jelas. sama pisau dia. Biarlah kena pisau kan biar tahu dia sakit, biar luka ya kita obati. Cerak. Kalau ibunya kena pisau, aku tunjukin. Oh gitu. Ini kena pisau berarti ya. Kalau koki harus gitu memang. Pertumbuhan darahnya hampir setiap hari. Itu bukti. Proses untuk belajar kemandirian dari awal. Saya sih sering memaksa ibunya untuk memasak nasi. Jadi dari mana ambil beras, bagaimana mencucinya, terus dimasukkan di rice cooker, itu mana nutupnya. Di awal tuh ya kita sempat berantem sih, ganggu aja mas. Kak mari masak. nggak selesai masak. Tak pikir saya dulu camping itu kalau nggak masak gini ya nggak makan. Kalau anak-anak gini misalnya Nggak dia lapar itu kan apa harus bikin nasi diajarin itu ya. dari mana? Iya. Karena tiap hari makan nasi harus tahu di mana itu beras. Memang untuk mengajarinya kan enggak segampang yang anak Biasa. bisa memberi feedback ya. Nah itu berapa takaran, berapa Berapa gelas berapa kalau sekali kita ngasih takaran cuma 2, besoknya dia enggak mau 3. Gitu. Harus dua terus terus, ya. kan. Itu kan bikin kita berdua berantem tuh. Dan ibunya sama Karang bisa-bisa berantem. Sekarang itu masak 4 karena hari ini masak 5. Karena sudah di sini ya. itu proses ya kita. melatih fleksibilitasnya dia. Ini loh sikonya sekarang kayak gini. Itu tetap harus diajarin juga. Oke, jadi paling tidak apa namanya terpaku pada rutinitas gitu ya. Paling enggak nih rutinitasnya nih bisa dilonggarin sedikit gitu ya. Susah sekali memang mengajari itu ya. Nah ini apa namanya Bapak Ibu mengajarinya sambil tadi ya learning by doing gitu ya. Itu ada nggak bentrokan-bentrokan gitu kecil, maksudnya ketidaksepahaman antara ibu dan bapak ketika apa namanya mengajarkan sesuatu mungkin ke Mas Karang dan Mas Krisna? Ya itu tadi. Dalam hal itu aja. Maksudnya dalam hal yang lainnya mungkin Apa ya? misalnya mau mengajarkan sesuatu, misalnya yang baru begitu di luar memasak. Biasanya kita ngeliat kemampuan anak sih. Biasanya di mana? Oh yang pas nggambar itu ya. Pas menggambar, Pas nggambar. Terus dikasih objek dulu. Bapak bilang wis biarin mewarna bebas.
Kayak anak peningkatan emang warna bebas terus. Hari ini kasih objek. Ya sih, debat-debat kecil kayak gitu lah Mbak Teri. Tapi iya. akhirnya ya saling kalah aja. Akhirnya ada satu ini ya, ada apa namanya, satu keputusan yang diambil gitu ya. Ya sudah, kalau sudah kayak gini selesai, ya sudah selesai ya, gambarnya selesai, udah selesai jadi objek, sudah jangan diwarna lagi, selesai. Diambil. Oke, ambil semua, gitu. Jadi kita jelasin ke anak juga akhirnya. Ini apa namanya, Mas Karang sama Mas Krisna ini saat ini apakah masih bersekolah? Waktu umur waktu tahun berapa, 2007 ya, 2008 ya. Karena anak kalau Karang tuh pernah sekolah playgroup 2 tahun. Oke. Terus setahun. Nggak boleh naik kelas. Ya sudah, aku terapikan, tapi kan setelah itu terapi. Playgroup gak boleh naik kelas. Playgroup nggak boleh naik kelas, Oh, gitu ya. disuruh ngulang lagi. Kayaknya, ya itu dari situ aku mikir kayaknya butuh terapi deh dari sekolah. Kan. Krisna ikut-ikutan sekolah setengah tahun, tapi militer aja. Pokoknya sekolah biasa waktu itu nggak efektif lah aku pikir ya. Terus kita coba terapi di center. Jarak jauh kan, cuman bertahan 3 bulan, setelah itu tepar semua berempat, KO. Capek juga ya. Terus akhirnya 12 tahun kita unschooling. Oh, homeschooling dengan mama sendiri nih, ibunya Unschooling sendiri. bener-bener. Oh, unschooling bukan homeschooling ya. Bukan. Oke, ya ya. Unschooling bener-bener memperbaiki gimana caranya mereka duduk manis. Tapi selama unschooling itu kita beruntung diarahkan oleh teman-teman lingkungan Iya, betul. di tempat kita di Gria Taman Asri untuk ikut sekolah minggu. Wes Bu, melo gak popo. Aku dulu ngajar sekolah minggu, tapi aku mengikutkan anakku sekolah minggu tuh aku mikir-mikir juga, anakku beda sama anak-anak yang lain, bisa nggak mereka nerima? Ternyata welcome banget. Itu pihak yang paling inklusif yang aku baru bisa tahu ya, nggak tahu sekarang ya. Dia yang paling Aku inklusif di mana tuh, berharap boleh dong tahu? di Paroki Sayuka, Oke. Perumahan Gria Taman Asri. Di Gria Taman Asri ya. Dulu Bu Sinar ya. Namanya Bu Sinta. Bu Sinar. Bu Sinar. Bu Sinar yang Sinar ya. Pembinanya. aktivisnya, kakak penggagasnya Heeh. untuk sekolah minggu itu Bu Sinar. Jadi Rumahnya di opo-opo itu sama Krisna. Oke. dia punya anak perempuan laki-laki, yang perempuan tuh aktif bantu, itu memberi fasilitas ya, akhirnya semua bergerak untuk membina pihak di situ. Oh, puji Tuhan ya. Untuk semua anak, yang terutama yang merepotkan kan Karang Krisna. Suka keliling ke ngupek-ngupek rumahnya Krisna. Cuman dengan bentuk pendidikan seperti itu lebih cocok dia daripada di sekolah formal ya, di TK Katolik juga waktu di Santo Yusuf. Kita disarankan untuk drop out dengan secara halus, Bu, anaknya sebaiknya di sini saja, di sana saja, bukan Tapi di cuma sini. di SLB lah, bukan bingung. SLB itu kalau dulu kan SLB itu kan memang identik dengan anak-anak tunagrahita ya. Iya. Treatment untuk anak autis itu disamakan dengan tunagrahita. Aku juga mikir-mikir kalau masuk ke SLB treatmentnya nggak tepat buat apa gitu. Jadi dia unschooling, terus ikut sekolah minggu. Kalau sekolah minggunya libur bingung mereka. Harus tetap datang ke rumah itu dulu tuh loh, tutupan rumahnya. Ayo jalan-jalan baru aja ya. baru ini ya, baru terima. Oh gitu. Terus agak lama sekolah minggunya libur, nekat ngajak misa. Tak kekep itu Krisna kan masih Pernah diajak misa? Iya dong, Mulai dari harus. kecil, ya, mulai dari Harus kecil. tetap diajak misa meskipun dipelototin petugas tatip. Oke. Sudah biasa. Mohon maaf para petugas Iya, enggak tatip apa-apa. ya. Tapi lama-lama orang ngerti loh Mbak Teri. Iya. Kalau kita tuh sudah berusaha keras ngajarin anak berkebutuhan khusus tuh lama-lama orang ngerti. Terus beberapa kali tuh aku didatengin orang, Ibu, anaknya berkebutuhan khusus ya, maaf ya Ibu yang sabar ya. Ih rasanya kayak Langsung kehujanan adem gitu ya. gitu. Dan setelah bisa duduk manis, lama-lama bisa direkomendasikan untuk komuni pertama tahun 2018 ya. 2018 berdua. Mas Karang sama Mas Krisna komuni pertama. Semua kegiatan tuh harus berdua. Oke. Sekalian. Jadi waktu pembinaan Iya betul. Jadi waktu pembinaan komuni pertama kan aku juga
istilah kerennya sekarang jadi shadow teacher Yes, ya. Nah, aku di tengah. Sekarang sama Krisna di kiri kanan. Terus nanti di rumah di review. Jadi aku kan tahu apa yang biasanya jadi di rumah bisa tak review. Oke. Doa ini, terus konsep apa gitu. Kebetulan waktu itu di Sayuka ada 3 anak lain ya yang juga berkebutuhan khusus yang ikut tahun pertama juga. Jadi total ada 5 anak tahun 2018 itu di paroki Sayuka yang bisa komuni pertama. Berharap banget tinggal krismanya yang belum Ya, maju nanti mundur. ya sebentar lagi. Nah, sebentar lagi nih. Ngomong-ngomong saya juga dari Sayuka loh. Kita sama nih ya. Oke. Tenang saja. Sebentar lagi gereja Sayuka akan menjadi gereja yang ramah difabel ya. Nah, ini tadi saya penasaran kan laki-laki nih 2 ya. Biasanya kalau laki-laki itu kan maaf kan harus khitan, sunat nih. Nah, sunat nggak? Sunat. Terus gimana? Gimana reaksinya itu? Waktu Karang apa? Ya biasa. Biasa aja sih. Oh ya dia Kita ke mantri sunat malah. takut atau apa gitu enggak? Dikasih ada penolakan teknisnya ada enggak? Ya tekniknya aja kita main tekniknya aja. Jadi kan tidur kita kasih bantal di tengah. Oh, jadi dia terus tidak ada lihat. YouTube. Oh gitu. Terus aku Ya. pegangin dia di kepala, bapaknya yang ngawasi mantri sunatnya. Ngawasi kerjaan mantri sunat. Kan yang lebih ngerti tentang kesehatan kan dia. Betul. Lebih ngerti tentang dunia lelaki kan dia. Aku nggak ngerti kan. Itu terus itu waktu Karang ya sudah sukses sunatnya nggak ada perlawanan ya biasa aja ya. Terus lanjut dengan Krisna langsung. Krisna itu malah Di ikut Ubaya. sunatnya di Ikut. masal di Oh, Ubaya. di Ubaya. Sama strateginya juga kayak gitu, kasih YouTube kartun yang dia suka. Terus paskanya? Pasca Itu kalau pasca perawatan Karang lebih perawatan nurut. biasa. Karang itu nurut, Dirawat, nurut. minum obat juga nurut. Terus kalau Krisna malah ngasih betadin sendiri ke lukanya. Krisna itu enggak mau Nggak mau dipegang. orangnya apa ya? Enggak mau. Ini kan sendiri. Anak-anak sensitif kan ya. Kalau ngerasa luka dan sakit malah nggak mau dipegang. Jadi khas mereka kalau Aku bisa ini. Aku enggak bisa. mau. Oh gitu. kalau mereka ngerasa luka dan sakit dipegang tuh malah nggak mau. Kita harus minta izin benar. Sini dikasih obat biar sembuh. Sudah kasih obat, udah ya. Kalau Krisna malah lebih mandiri lagi. Ini ambil sendiri betadinnya, kasih sendiri. Dia sembuh, nggak masalah. Biasa ya. Enggak mau diperban. Nggak Banyak Kalau dilepas. beban enggak. Oh gitu. Beban pasti enggak. Ya udah, pokoknya enggak keluar rumah kan ya. Sudah. Jadi sebetulnya sudah lebih mandiri memang ya. Oke, itu mengajari bantu diri untuk Mas Karang sama Mas Krisna nih susah nggak? Iyalah. Iya. Ya, Prosesnya gimana ya? kalau orang lain ya mungkin sangat susah, Pasti marah-marah terus. susah. Iya sudah stres gitu kali. Sudah gitu. Gini aja, yang awal-awal itu tak ceritain tentang gosok gigi. Itu yang paling bikin stres aku di awal itu soal gosok gigi. Aku udah ngajarin anak-anak itu gosok gigi itu dari waktu umur 1 tahun. Kok gini ya? Sikatnya langsung digigit, langsung dilek gitu, odol-odolnya ditelan gitu kan. Kok kayak gini? Jadi selama 2 tahun aku ngajarin gosok gigi itu mereka nangis aja. Tapi aku nekat 2 aja tahun terus. ya? Selama 2 tahun itu nangisnya tok Luar ya. biasa. 2 tahun tuh baru berhenti nangisnya. Gosok gigi dan teknik gosok gigi yang baik dan benarnya sekarang Belum. masih OTW. Sampai sekarang masih OTW. Gosok sini masih kita prom gitu. Tapi lumayan udah nggak nangis. Sudah nggak nangis dan sudah nggak ditelan. Jadi udah ngerti fungsinya gosok gigi itu seperti apa. Tinggal kita ngajarin teknisnya yang memang masih terus kita ingetin dulu. Tapi kalau Krisna udah bisa dilepas. Oh gitu. Nah, dia motoriknya lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan Karang ya. Ngajarinnya. Sekarang tuh setengah manja sih kalau ada ibu sebenarnya- nunggu. Sebenarnya apa ya? Biarin gitu bisa sih, cuman karena dulunya di prom dia malah Minta di prom terus. minta di Oh prom gitu, terus, minta dibantu tahu terus. Oh. Ini masih Sebenarnya sudah OTW proses tahu lepas prom. fungsinya ini apa. Ya, kalau dulu kan
untuk mengajarin fungsi itu apa istilah kalau fungsi-fungsi tugas itu kan lebih sulit kalau sekarang mengenalkan ini fungsinya untuk gosoknya seperti ini. Sekarang sebenarnya sudah tahu, sudah bisa dibiarin terus kita intip-intip dulu kita dia tahu kerja di sini Dia kurang bersih lah Mbak Tiri. Iya, tapi paling tidak dia bisa melakukan sendiri. ngerti paham bisa. Sebenarnya motornya sudah bagus. Cuman karena kalau lihat ada ibunya ya minta di Gitu. kita jadi caranya tutup aja kawan-kawan kita inceng-inceng sekali-kali kita, seperti itu. Ternyata sudah bisa kan. Atau ibu pura-pura sibuk. Jadi ditinggal gitu dia jadi sendiri. ada timbul sedikit inisiatifnya sendiri mandiri. Cuman ya apa kualitas kan belum. Iya, pelan-pelan. Tapi inisiatif untuk mandiri itu sebenarnya sudah ada. Iya. Dan itu untuk satu item itu prosesnya panjang. Jadi aku mikir ya sudahlah 2 tahun aja baru berhenti nangis, berarti memang kita memang harus butuh waktu lebih lama. Luar biasa ya 2 tahun gitu ya. Bener-bener konsisten itu. Ya gini loh Mbak, berpikir logis ya. Kalau diajak gosok gigi di rumah aja susah, apalagi pergi ke dokter gigi. Pernah? Belum. Ya pernah sih Sudah? beberapa kali. Nah, Mau ya? tapi waktu mau, Suruh buka mulut. akhirnya mau. Barang ada benda asing masuk ke Ya, mulut setelah bisa Diajarin gosok dulu gigi, sebelum berangkat. Sebelum berangkat di Nanti briefing dibuka dulu. ini. Oke. Itu belajarnya tahu beberapa dulu. hari, enggak langsung. Kalau kita mau ngajak ke tempat baru kan kita harus ngasih tahu dulu. Jadi beritahu dulu ya tadi di briefing dulu ya. Briefingnya berhari-hari itu. Briefing agak lama. Kalau mau arisan keluarga aja itu beberapa hari sebelumnya tiap malam mau tidur harus dikasih tahu dulu. Besok ke rumahnya Bude nanti ketemu sama Yangkung, Yangti, Pak De, Bude, gitu. Om, Tante, salim, duduk manis, makan. Kalau perlu ditunjukin fotonya mereka satu-satu. Dulu waktu kecil gitu. Kalau sekarang udah enggak ya, udah enggak seperti itu. Pokoknya nanti ke rumahnya Bude sudah selesai. Kalau sekarang gitu. Kalau dulu harus dikasih tahu gitu. Gitu. Ini sekarang kita pergi ke studio ini mereka udah ngerti. Sudah Karena tahu udah beberapa dari, kali. Pernah beberapa kali jadi bintang tamu nih ya. pergi ke studio, jadi sudah lumayan familiar dengan tempat-tempat seperti Jadi nggak masalah. Iya, dari tadi tenang gitu ya. Tapi memang nggak banyak gerak ya. hipoaktif itu apa Mang? Oh iya sih hipoaktif Dulu ya. kan makanya terjebak diagnosa Jadinya speech delay gitu ya. Anaknya nggak hiper kok, masa autis loh. Ternyata ada yang namanya hipoaktif, ada yang namanya sensory seeker. Ya, Itu baru sambil jalan belajar. Iya. Oke, apa namanya? Ada satu hal juga yang mau saya tanyakan. Ini tentang mungkin tadi kita sukanya ya ada dukanya sedikit sih. Tapi mungkin biasanya itu banyak sekali para orang tua tuh merasa tidak diterima di lingkungannya, begitu karena merasa anaknya ini loh sangat mengganggu seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit cerita yang bisa disampaikan seandainya pernah mengalami masalah tersebut, apa sih yang harus dilakukan? Karena saya melihat Bapak Ibu ini begitu kompak sekali gitu loh. Silakan. Kompak cueknya. Gini, pastilah semua keluarga dengan anak autis pernah di fase itu ya. Sama kayak kami juga. Ada satu fase mungkin 1 atau 2 tahun kita kalau arisan keluarga datang paling akhir pulang paling awal. Oh, karena Supaya anaknya nggak ngopok-ngopok rumah tuan rumah. Jadi ya nggak apa-apa, kita ngajak anak-anak tetap bersosialisasi, kita sambil ngelatih anak juga gitu loh. Ngelatih anak duduk manis kan nggak instan ya, butuh waktu beberapa tahun. Dan apa yang kami lakukan kayak pengaturan pola makan, terus yang learning by doing tadi itu semuanya akhirnya membuat mereka bisa duduk manis gitu ya. Yang tadinya mungkin 15 menit nambah setengah jam, nambah 45 menit, nambah 1 jam. Perkembangan itu pasti ada. Di awal-awal memang kita agak-agak
nanti dulu deh kumpul-kumpul keluarga, nanti dulu deh reuni gitu. Kita fokus ke anak dulu. Tapi setelah anak bisa diajak, ya ajak. Jangan malah dikurung. Ya. Ya kan? Terus diajak ke tukang sayur, hal-hal yang sederhana lah gitu. Sambil kita jelasin ke orang-orang kita temui yang bertanya dengan penuh perhatian ya, bukan dengan nyinyir. Betul. Gitu ya. Yang bertanya dengan penuh perhatian, Bu, anaknya kenapa? Ya kita jelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin yang bisa dimengerti. Nah, saya kayak gini loh, autis tuh gini. Masalahnya itu lebih ke sensori, lebih ke hubungan interaksi sosial kayak gitu. Kita berusaha jelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Terus ini juga tarik ulur. Saat anak-anak lagi bisa duduk manis, kita stay agak lama, nggak apa-apa. Tapi begitu anak-anak kira-kira agak-agak reseh, resah gitu ya, sudah mulai Sudah nggak fokus lagi, nggak bisa. Nah, bener, udah nggak fokus. Ya wis, ayo pulang, pamit pulang, salim bude, salim pade, kita pulang, selesai. Pergi ke mall juga gitu, bertahap, nggak bisa langsung lama tuh. Jadi kita ke mall itu nggak pernah malam minggu ya, Karena ramai. nah terlalu crowded, terlalu nggak nyaman buat anak-anak, terus ya nggak asik gitu. Jadi kita kalau pergi ke mall, ke tempat wisata ya cari hari kerja yang kita bisa ada waktu luang. Oke, Itu lebih jadi nyaman. pertama kali ke mall gimana reaksinya? Pertama Karang dan kali ke Krisna? mall, kalau Karang itu berangkang. Masih Dia kecil. fokus. Oh, karena masih kecil ya? Waktu masih kecil kan, Krisna masih tak gendong itu. Jadi dia fokus dengan pantulan lampu yang di lantai. Jadi nggak mau jalan. Gini aja. Bapaknya sudah agak bingung. Nggak usah diajak ke mall lagi. Enggak, justru harus diajak sering-sering. Supaya dia ngerti mall itu seperti ini gitu. Jadi ya udah ngajak lebih intens ngajak. Lama-lama biasa sekarang. Seneng. Terus kalau ke mall itu biasanya yang dituju eskalator kan. Ya udah naik eskalator dulu dari ground sampai atas, turun lagi. Sudah ya, sekarang kita belanja. Baru belanja. Jadi waktu ngajarin naik eskalator itu nggak ada elevator? Pernah? Elevator, eskalator. Kan ada elevator, eskalator, travelator. Nah itu ya apa? Mereka bisa ya? Bisa, proses proses ya, itu masalah teknis ya. Kakinya satu maju, tek. Gitu. Ketika mengajari itu ini enggak? Biasanya kan ada banyak orang kepo nih. Nah, itu cuekin ya apa? aja. Ya, tetap pasti ada kesempatan untuk Tetap ada. kosong. Itu paling leluasa untuk ngajarin melangkah itu diajarin. Kalau Karang dulu tetap proses beberapa kali lah. Tetap Kalau ada proses beberapa kali Krisna kejeduk. waktu jalan naik eskalator itu tetap lebih ada. karena dia lebih waspada, lebih pintar, motoriknya lebih bagus, itu lebih gampang. Lebih Ya. gampang. Cuman yang penting safety-nya aja, ke kiri kanan itu harus diajarin, jangan terlalu minggir, jangan lihat samping, jangan nengok. toleh, Itu aja. lihat depan gitu. Tangan enggak boleh bakal menyilang terlalu jauh, pegang-pegang. Jalan di trotoar, jalan di trotoar juga gitu, instruksinya jalan terus. Cerewet kita. Tetap proses. Jadi satu-satu ya, Bapak sama Karang, lalu Ibu sama Krisna gitu Pembagian ya. anak biasanya Jadi kita. langsung dibagi gitu ya. Ya jadi ya memiliki anak difabel itu tidak harus ditutup-tutupi seperti itu ya Bu ya. Lama-lama orang ngelihat kok kemajuan anak-anak kita. Saya wis pinter yo, iso duduk manis. Lu bangga dong Bapak Ibunya nih. Lega, lebih ke lega ya. Ya sudahlah, berarti memang orang ngelihat apa yang kita kerjakan gitu loh. Dan memang ini ada perkembangannya bagus. Meskipun perkembangan itu lambat, tetap harus diusahakan terus. Meskipun lambat, pokoknya jangan sampai stuck, jangan sampai mundur, gitu aja. Biarpun lambat nggak apa-apa, jalan aja terus. Ya, ini pertanyaan terakhir ini mengenai pengajaran iman, ya
ya Pak ya, iman Katolik. Nah mungkin bisa disampaikan bagaimana dulu dibaptisnya bagaimana, lalu memang tadi sudah diulas sedikit ya, tapi mungkin bisa lebih detail lagi supaya juga nanti mungkin ibu-ibu dengan anak-anak difabel juga bisa menirukan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Pelajaran pertama ngajak misa ya. Oke, itu Ngajak misa itu luar dulu biasa kita nggak pasti. bisa di Sayuka kalau dulu. oke. Harus ke HKY karena tempatnya lebih luas, Luas. lebih leluasa, lebih lapang gitu ya. Dan kita sempat jadi Katolik napas berapa tahun ya? Nggak berani ngajak anak-anak sering-sering ke gereja karena terutama Krisna yang suka keliling. Dulu dia sering ditegur itu soalnya suka main air di wastafel. Main air di wastafel terus ngelewati altar, lewat di depan altar dengan cueknya gitu. Tapi terus lama-lama ya bertahap ya, lama-lama bisa. Terus kalau Krisna dulu akhirnya tak coba duduk manis waktu misa itu kita bawa teddy bear. Dia kan punya teman di rumah, teddy bear, boneka Oke, teddy bear. ya, Tuh. Nih Teddy duduk sini, Krisna duduk sini. Gitu. Jadi akhirnya dia ngikutin si boneka ini yang duduk manis. Itu terus apa lagi ya? Yang paling banyak membantu sebenarnya ya sekolah minggu itu. Biak, saya nggak tahu gimana biak di tempat lain ya. Apakah welcome dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Tapi bagi saya komunitas biak yang inklusif, yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat mendukung kami, bantu kami untuk anak-anak bisa duduk manis, bisa ngerti tentang liturgi. Jadi apa yang diajarin di waktu, jadi selama biak tuh aku juga jadi shadow teacher ya Mbak. Iya betul. Dampingin mereka gitu. Jadi waktu di rumah ya tak ulang apa yang diajarin di sekolah minggu itu tak ulang. Aku ngajarin doa sebelum makan, doa sebelum tidur, terus kita nonton YouTube ya, nonton YouTube misa, nonton YouTube yang lagu-lagu Paternoster itu aku dulu nggak hafal, karena Krisna suka, kita sekarang jadi hafal. Oh gitu, bisa nggak? Iya Bisa Kris. nggak? Paternoster qui es Coba in yuk, celis, ya Kris. Kris. Ayo Krisna. Malu anaknya. Sama mama lah, Krisna yuk. Panggilnya mama apa ibu sih? Ibu sama bapak. Sama bapak yuk. Yuk Mas Krisna. Jempol ya. Ayo dong Mas Krisna. Jempol aja. Boleh nggak? Jempol aja nih. Yuk, nyanyi. Karena kita suka, kita jadi hafal. Terus lagu-lagu rohani semuanya mereka suka. Familiar lah ya, lagu Ya, sekolah minggu. sarana paling efektif untuk membina iman ya lagu. Jadi Anak-anak ini kan visual ya, anak visual ini auditif karena suka musik. Apa yang mereka suka kita pakai jalur itu. dulu waktu kecil untuk misa memang Kalau ada kur nyanyi mereka nyanyi suka. Begitu kurnya berhenti resek. Oh, Banyak bergerak. iya. Gitu. kami menyesuaikan aja frekuensi untuk ke gereja, jadi enggak kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu kira-kira ini tiap saat kita kurangi, kita latih untuk bagaimana bersikap di gereja. Memang sering lah ada tiap kali misa pasti ada yang terganggu ya. Enggak. Karena untuk kalau dilihat anak-anak ini seperti anak-anak normal aja, dipikir Iya betul. umat lain yang nggak tahu, nggak mungkin kita jelasin anakku ini bisa autis anak ini. Nah, mereka kan diam gitu. Oh ini anak kami sendiri kadang Krisna bersuara gitu, menirukan Ikut nyanyinya Romo juga, atau cara apa, ikut nyanyinya kan juga jarang ikut. gitu kan, karena dia Mungkin untuk umat non-verbal. lain mengganggu ya, karena ya terlihat seperti anak-anak biasa aja, tapi kok tingkah lakunya luar biasa gitu. Tingkah lakunya berbeda. Jadi kami sesuaikan aja frekuensi misa, terus posisi Posisi duduk, gitu. dekat pintu keluar yang dekat kamar mandi. yang tidak mengganggu umat Yang nggak lain. ganggu Jadi umat kami lain.
tahu diri lah ya. Tahu diri, GR. Tahu diri lah ya, jangan iya. ganggu. Cuman gini Mbak Tere, dulu waktu di Sayuka itu aku menghindari duduk di luar justru. Aku nyoba duduk di luar, ternyata gangguannya banyak. Ada anak-anak yang bawa snack segala macam. Oh iya. Ya kan? Anak-anak kecil malah lebih ramai, Malah lebih terganggu. malah lebih terganggu. Nah, terus suatu saat kita datang telat, diarahkan petugas Hatib duduk di depan. Tengkon, bisa ndak ya? Ternyata bisa. Ternyata malah lebih bisa. Ternyata malah lebih bisa, lebih konsen, lebih fokus. Itu lihat Romo di depan. Malah seneng. Ya sudah, sejak itu aku duduk di depan terus. Jadi sampai sekarang ini masih rutin mengikuti misa ya? Lumayan. Puji Tuhan. Selagi bisa ikut. Selagi bisa. Kan juga sudah komuni kan? Sudah. Jadi sudah Komuni. terima komuni. Komuni juga tiap kali komuni Masih diajarin. saya di depan jelaskan ke AI-nya, AI anak kebutuhan Biasanya khusus. AI-nya tanya, Kadang kan, sudah komuni, sudah. apa? Kita masih arahkan tangan gini. AI-nya juga nggak kaget kalau ininya Lama. makannya telat lama. atau berhenti dulu. Kadang nggak konsisten dia, langsung dimakan atau Diliatin dulu. dilihatin dulu. Kadang dulu. suatu saat iseng Dapat aja. yang double aja dia ngerasa nggak enak, berhenti. Gitu. Oke. Jadi sebelum maju untuk komuni, tak jelaskan dulu. Itu ya, terima tubuh Kristus, amin. Kunyah, telan. Itu briefing sebelum komuni kayak gitu. Jadi ini harus selalu ada briefing sebelum melakukan segala sesuatu. Ya, diingetin. Ya, oke, Kak Ria, Pak Joseph, kita berbicara ini senang sekali saya ya, sampai kita lupa waktu sepertinya ini Gak ya. kerasa ya. Tidak terasa. Oke, nah, sebelum kita mengakhiri acara Bincang Hati pada hari ini, mungkin Kak Ria ada yang mau disampaikan nih? Tentang bisnisnya tentu saja atau tentang ajakan yuk. Hashtag silahkan. Di Instagram @ria_kakris ada hashtag berdamai dengan autisme. Di situ silakan kepoin keluarga kami, apapun ke aktivitas keluarga kami, aktivitas yang sederhana aja, yang nggak muluk-muluk ya. Tapi semoga bisa jadi inspirasi untuk semua. Lalu Ada lagi juga hashtag tanpa gluten kasein gula. Itu khusus menu harian untuk anak-anak kami. Gimana caranya masak yang tanpa gluten kasein gula 5P itu. Kalau biasain anak makan sayur dan buah harus diprovokasi dulu oleh bapak dan ibunya. Gitu. Jadi nggak bisa nyuruh anaknya terus bapaknya makan yang lain tuh nggak bisa. Oke. Ya, luar biasa Tekun sekali. aja pokoknya, semangat. Betul. Kuncinya itu adalah tekun, dan kita tetap semangat, percaya bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Dan yang tadi disampaikan oleh Kak Ria itu banyak pengetahuan yang Bapak Ibu dengan anak kebutuhan khusus bisa. Ini inspiratif banget ya, mereka ini, keluarga ini luar biasa. Saya sampai bingung nih mau bagaimana ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil, ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu sekalian untuk adopsi, supaya bagaimana sih caranya untuk mendidik, untuk merawat, bahkan untuk menyiapkan sendiri begitu ya, untuk membantu, untuk mengajari bantu diri putra-putri Bapak Ibu yang ABK. Silahkan bisa kepoin tadi Instagramnya Kak Ria. Di situ juga ada menu-menu sehat, menu-menu yang aman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak-anak difabel. Karena itu free gluten dan kasein dan gula, begitu ya Kak Ria. Baik, terima kasih pemirsa atas kerjasamanya untuk bisa melihat kami, untuk bisa mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama.